Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fa nas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Fa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Syarh Sunnah oleh Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah. Kita masih berada pada pembahasan tentang surga dan kenikmatannya. Di antara hal yang telah berlalu yang kita sampaikan bahwa pentingnya pembahasan tentang surga dan neraka, dan dia merupakan salah satu pembahasan di dalam bab-bab akidah, sebab keyakinan terhadap surga dan berbagai macam kenikmatannya itu melahirkan kezuhudan dan kesabaran dalam menapaki kehidupan dunia. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairun liman ittaqa." Katakanlah bahwa mata'ud dunya, kenikmatan dunia itu qalil, sedikit sekali. Wal akhiratu khairun liman ittaqa. Sementara akhirat itu adalah lebih baik. Kenikmatan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan apa? Kesenangan yang menipu, kesenangan yang melalaikan manusia. Nah, kalau kehidupan dunia adalah kesenangan yang melalaikan, maka tentu kesenangan dunia itu tidak sebanding ya dengan kesenangan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi itulah manusia. Fokus mereka terkadang kepada hal-hal yang bisa dinikmati dalam waktu yang cepat, sementara hal-hal yang nanti itu biasanya mereka sepelehkan dan mereka remehkan. Sehingga kalau kita bicara akhirat, terkadang motivasi mereka tidak sebesar sebagaimana kita bicara tentang bisnis, bicara tentang proyek, bicara tentang hal-hal yang ada padanya kehidupan dunia. Nah, maka kemudian kita lihat ucapan Al-Imam Al-Muzani setelah pada pertemuan yang lalu kita bicarakan tentang kenikmatan dunia, kenikmatan apa? Jannah. Maka kemudian kata beliau, "Fahum hina idin ila rabbihim yanzurun." Maka mereka penghuni surga itu ketika itu mereka melihat kepada Rabb mereka.
la yumaruna fin nadri ilaihi wa la yashuqqun. Mereka tidak bimbang dan tidak ragu dalam melihat Rabb Jalla wa Ala. Fawujuhuhum bikaramatihi nadirah wa a'yunuhum bifadlihi ilaihi nadirah. Maka wajah-wajah mereka itu berseri-seri dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajah penduduk surga itu berseri-seri, bercahaya. Wa a'yunuhum bifadlihi ilaihi nadirah. Dan mereka, mata-mata mereka memandang, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan karunia-Nya. Fi na'imin da'imin muqimin. Ya, mereka di dalam surga itu berada dalam kenikmatan yang langgeng dan abadi. Kenikmatan yang terus-menerus ada, tidak pernah habis. Dan kenikmatan itu abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Al-Muzani membawakan ayat la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Yaitu mereka penduduk surga itu ketika berada di dalam surga itu mereka tidak mengalami letih, capek. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka tidak akan dikeluarkan selama-lamanya dari surga itu. yakni mereka kekal dan mereka menikmati kenikmatan surga itu terus-menerus. Demikian pula firman Allah, ukuluha daimun wa dhilluha tilka uqbal ladina taqaw wa uqbal kafirina nara wa uqbal kafirina naru. Naam. Dan makanan-makanan dan naungannya itu ada selalu pada mereka, dan itulah balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun balasan bagi orang-orang kafir adalah an-nar, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwanna fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ketika pada pertemuan atau pada kalimat sebelumnya atau di awal bab ini, Al-Imam Al-Muzani menyebutkan nikmat-nikmat surga dan kondisi yang sangat membahagiakan yang dialami oleh penduduk surga. Kemudian beliau menyebutkan setelah itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Maksudnya adalah di antara kenikmatan-kenikmatan surga itu ada satu kenikmatan yang paling besar, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat wajah Allah Azza wa Jalla adalah kenikmatan yang paling tertinggi, ya, dan tidak ada kenikmatan yang sebanding dengannya bagi penduduk surga, bagi penduduk surga. Naam. Maka sebagaimana datang di dalam riwayat, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahlul jannati al-jannah yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidukum fayaquluna alam tubayyit wujuhana alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar. Ketika penduduk surga itu mereka masuk surga, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepada mereka, turiduna syai'an azidukum, kalian mau aku tambahkan kepada kalian sesuatu nikmat lagi. Fayaqulun, maka mereka berkata, alam tubayyit wujuhana, tidakkah engkau telah membuat wajah-wajah kami ini putih, bersih, bercahaya. Alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga. Wa tunajjina minan nar, dan engkau telah menyelamatkan kami dari neraka ya Allah.
Artinya penduduk surga mengatakan, adakah nikmat yang lain lagi? Bukankah ini semua adalah nikmat yang luar biasa? Engkau telah apa? Engkau telah membuat wajah kami berseri-seri. Engkau telah memasukkan kami ke surga. Engkau telah menyelamatkan kami dari neraka. Apa ada nikmat lagi ya Allah? Ini sudah sangat luar biasa. Maka apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayakshiful hijaba fama utu syai'an ahabba ilaihi minan nadari ila rabbihim azza wajal. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menyingkapkan tabirnya. Allah tabaraka wa ta'ala menyingkapkan tabirnya, dan fama utu syai'an ahabba ilaihi minan nadari ila rabbihim azza wajal. Tidak ada satu pemberian yang lebih disukai oleh mereka. Ya, tidak ada satu pemberian yang lebih dicintai oleh penghuni surga, ya, selain daripada memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini adalah dalil, ya, dalil yang menerangkan kepada kita bahwa benar-benar penduduk surga itu akan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kaifiyahnya dan bagaimana hal-hal yang berkaitan dengannya, ini kita jelaskan. Apakah ada perbedaan dalam tingkat kenikmatan dalam memandang wajah Allah itu antara satu orang dengan orang yang lainnya? Apakah ada wanita juga melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah seorang istri ketika melihat wajah Allah itu dia bersama dengan suaminya atau terpisah, dan seterusnya? Insyaallah kita sebutkan hal-hal yang berkaitan dengannya. Tetapi ini dalil umum yang menerangkan kepada kita bahwa penduduk surga itu mereka akan mendapati kenikmatan yang paling tertinggi, yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para mufassir menafsirkan, ya, surat Yunus yang mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, yaitu bagi orang-orang yang berbuat kebaikan mereka akan mendapatkan surga dan tambahan ziyadah. Ya, ziyadah yang dimaksudkan di situ oleh para mufassir adalah apa? Melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka, ya, pada hari itu berseri-seri, cerah, ya, ila rabbiha nadhirah, karena mereka itu memandang kepada Rabb mereka Allah azza wa jal. Baik. Jadi melihat Allah subhanahu wa ta'ala di sini apa? Hakiki. Melihat Allah subhanahu wa ta'ala itu hakiki. Kemudian datang dalam hadis, ya, datang dalam hadis yang sangat tegas sekali, di mana, ya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kunna julusan lailatan ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fa nadhara ila al-qamari lailata 14 faqala innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha. Ya, kata Jabir radhiyallahu taala anhu bahwa, ya, kami pada satu malam duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau melihat, ya, bulan pada malam 14, ya, daripada malam yang ke-14, ya, malam tanggal 14, ya, dari bulan tersebut, bulan Hijriyah. Faqala innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha, ya, bahasa sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. La tudamuna fi ru'yatihi fa in istata'tum an la tuglabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu thumma qara'a wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Kemudian, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Bahwa kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini, ya. Dan apa? Kalian tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. La tudamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihat Allah azza wa jal.
Fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kemudian Rasulullah mengatakan, jika kalian mampu untuk tidak tertinggal dari salat sebelum terbit matahari, yakni salat subuh, salat sebelum terbit matahari yakni salat subuh, wa qabla ghurubiha, dan salat sebelum terbenam matahari yakni salat asar, faf'alu, maka lakukanlah. Ya, thumma qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah dalam surat Qaf, yaitu wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, yaitu bertasbihlah, wasabbih bihamdi, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum tulu'i syams, terbitnya matahari, wa qabla al-ghurub, dan sebelum tenggelamnya matahari. Nah, ya di sini jelas ya, ini hadis yang menerangkan kepada kita bahwa penduduk surga itu benar-benar mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatan yang hakiki, yang sebenar-benarnya, dan itu merupakan kenikmatan yang paling tertinggi bagi penduduk surga, merupakan kenikmatan yang paling tertinggi bagi penduduk surga. Nah, di sini pertanyaan ya, kalau kita bicara tentang melihat wajah Allah, maka ada pertanyaan yang paling sering diperdebatkan di dalam permasalahan akidah, yaitu apakah kalau begitu, kalau penduduk surga itu melihat Allah Subhanahu wa taala, itu berarti bukankah Allah itu punya arah? Iya. Nah, kalau manusia dia melihat sesuatu, maka dia melihat sesuatu itu terarah pada satu tempat, satu titik di mana benda itu ada. Iya kan? Ya, misalnya antum melihat buku atau antum melihat kipas angin, atau antum terarah pada satu titik di mana kipas angin itu ada. Nah, ketika melihat Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah itu punya arah? Berarti Allah itu punya arah. Maka kita katakan bahwa di dalam hal ini prinsipnya, prinsip akidah salaf di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah itu itsbatun bila takyifin wala tamthilin wala tahdidin wala tashbihin, yaitu menetapkan dan mengimani tanpa bertanya bagaimana, dan tanpa menyerupakan, dan tanpa membatasi dia. Artinya ketika Allah itu melihat lalu kita batasi bahwa ketika kita melihat Allah lalu kita batasi bahwa melihat Allah itu demikian, kita membuat aturan-aturan yang membatasinya, tidak boleh. Karena menurut akidah salaf bahwa ketika kita berhadapan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu kita menetapkannya, mengimaninya tanpa bertanya bagaimana, tanpa menyerupakannya, dan tanpa membatasinya. Membatasinya. Ini yang pertama. Ya. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Sementara ikhwana fid din azza Allah wa iyyakum, arah itu makhluk. Arah itu apa? Makhluk. Arah itu makhluk apa bukan? Arah itu sifat makhluk. Arah itu sifat makhluk. Sementara tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ya. Karena tidak ada yang serupa dengan Allah dan Allah itu tidak menyerupai makhluk, maka melihat Allah Subhanahu wa taala itu bukan berarti Allah berada pada satu arah. Nah, Allah tabaraka wa taala tidak membutuhkan arah. Allah tidak membutuhkan arah sebagaimana sifat makhluk membutuhkan arah. Nah, mafhum ya? Maka dari itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya ar-ru'yatu haqqun, ya, ru'yah, melihat Allah Subhanahu wa taala itu adalah hak, perkara yang benar adanya, harus diimani, tetapi la yalzamu minha an yakuna Allahu fi jihah. Akan tetapi melihat Allah itu tidak berkonsekuensi bahwa Allah itu berada pada satu arah. Ya,
melihat Allah Subhanahu wa taala itu adalah hak, tetapi tidak berkonsekuensi bahwa melihat Allah itu mesti Allah berada pada satu arah tertentu, ya. Nah, demikian keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimana wa rahimahullah. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah orang kafir melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat? Apakah orang kafir melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat? Jawabnya tidak. Mereka tidak akan melihat Allah. Mereka dihijab. Mereka terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab prinsipnya melihat Allah itu kenikmatan tertinggi. Melihat Allah itu kenikmatan tertinggi. Sehingga orang kafir, sementara orang kafir dia terhalang dari mendapatkan kenikmatan yang tertinggi. Ya, maka dia tidak boleh mendapatkan kenikmatan yang tertinggi. Ya, sementara melihat Allah adalah kenikmatan yang tertinggi, maka orang kafir itu dia terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, kalla innahum an rabbihim mahjubun, la mahjubun. Ya, sekali-kali ya, mereka sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu pada hari tersebut terhalang dari melihat Rabb mereka. Mereka terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka para ulama mengatakan kepada kita, melihat Allah itu merupakan kekhususan orang-orang mukmin. Melihat Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kekhususan orang-orang mukmin. Naam. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Sebagaimana di situ sisi pendalilan yang paling menjadi sisi istidlal adalah sabda Nabi, innakum satarawna rabbakum. Ya, sesungguhnya kalian pasti akan melihat Rabb kalian. Khitabnya di sini siapa? Orang mukmin. Ya, orang mukmin. Ya, na'am. Tapi nanti ada masalah. Apa masalahnya? Ustadz, apakah dihisab? Di hari hisab itu Allah berbicara dengan manusia apa tidak? Allah berbicara dengan hamba-hambanya apa tidak? Hah? Berbicara. Iya. Allah tabaraka wa taala berbicara dengan hamba-hambanya. Yang apa? Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penerjemah perantara antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Lalu bagaimana memahaminya? Maka kita katakan pada hari hisab Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan hamba-hambanya. Bahkan semua manusia, mukmin, munafik, kafir, semuanya mereka diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada hari hisab itu berbicaranya Allah dengan hamba tidak berkonsekuensi bahwa hamba itu melihat Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak berkonsekuensi hamba itu melihat Allah. Sebagaimana di dunia Allah pernah berbicara dengan Musa alaihi salatu wassalam, wa kallamallahu Musa takliman. Musa itu berbicara langsung dengan Allah, tapi tidak berkonsekuensi ketika itu Musa melihat Allah Subhanahu wa taala. Mafhum ya? Jadi di hari hisab ketika Allah berbicara dengan seluruh makhluk itu, mereka tidak melihat Allah, tapi mereka berbicara dengan Allah tanpa mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Paham ya ikhwan? Baik. Kemudian dikatakan, kalau begitu Ustaz, apakah melihat Allah itu merupakan kekhususan yang terjadi di jannah saja, ataukah ada terjadi di sebelum jannah juga? Ya. Apakah melihat Allah Subhanahu wa taala itu kekhususan yang terjadi di jannah saja, di surga saja, atau melihat Allah terjadi juga di tempat lain? Ya. Maka kita katakan, menurut pandangan ahlu sunnah, ashabul hadis, bahwa melihat Allah Subhanahu wa taala itu terjadi di dua keadaan. Terjadi di dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah pada saat syafaatul uzma. Pada saat syafaatul uzma. Syafaat yang besar di mana seluruh makhluk datang kepada para nabinya untuk meminta syafaat. Lalu di situ apa? Allah Subhanahu wa taala menampakkan diri kepada
orang-orang mukmin sebagai ujian bagi mereka. Ya, datang di dalam hadis ya, fayatihimullahu ta'ala fi surati ghairi surati allati ra'au fiha, yakni Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka, kepada orang-orang mukmin dalam bentuk yang mereka tidak mengenalnya sebelumnya. Ya, jadi Allah telah mengilhamkan kepada orang mukmin itu bahwa mereka pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ketika syafaatul uzma itu datang kepada orang-orang mukmin dalam bentuk yang lain yang mereka tidak kenal. Lalu apa kata Allah Azza wa Jalla? Fayaqulu ana rabbukum. Allah berfirman, saya ini adalah Rabb kalian. Saya ini adalah Rabb kalian. Fayaquluna na'udzu billahi mink. Karena orang-orang mukmin ketika itu mereka tidak diilhamkan untuk mengetahui hal itu, maka mereka mengatakan na'udzu billahi mink. Aku berlindung kepada Allah dari engkau. Ya, hadza makanuna hatta ya'tina rabbuna. Ya, kami akan tetap di sini, berdiri di sini sampai datang Rabb kami. Itu kata orang-orang mukmin. Maka apa yang terjadi? Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala, fa idza atana rabbuna arafnahu, tatkala setelah itu Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka lagi dalam bentuk yang mereka telah diilhamkan untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala, maka fayaquluna, lalu Allah Azza wa Jalla yatihimullahu fi surati allati arafuhu fiha, Allah Azza wa Jalla datang kepada mereka lagi dalam bentuk yang mereka telah mengenalnya, ya tentunya dengan apa? Kekuasaan Allah yang Allah ilhamkan kepada orang-orang mukmin. Fayaqulu, lalu Allah berfirman, ana rabbukum, saya ini Rabb kalian. Fayaquluna anta rabbuna, maka mereka berkata, engkau adalah Rabb kami. Ya, di sini di syafaatul uzma ini Allah datang kepada orang-orang mukmin dan Allah menampakkan diri kepada orang-orang mukmin. Ya, dan mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi penglihatan orang-orang mukmin kepada Allah Tabaraka wa taala di sini adalah bukan penglihatan sebagai nikmat. Bukan penglihatan sebagai nikmat, tetapi penglihatan sebagai ujian dan imtihan, cobaan bagi mereka. Ya, ujian dan cobaan bagi mereka, karena pada saat itu mereka berada dalam kondisi yang memang benar-benar membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mafhum ya ikhwan? Baik, paham ya? Yang kedua, ru'yatullah yang kedua adalah ru'yatullah di surga. Ru'yatullah di surga. Melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Ya. 6. Dan apa? Melihat Allah Azza wa Jalla di surga ini adalah puncak kenikmatan sebagaimana yang telah kita katakan. Nah, hal ini terjadi ya ikhwan. Hal ini terjadi pertama itu sebelum masuk surga. Hal ini terjadi itu setelah masuk surga. Hal ini terjadi setelah masuk surga. Kemudian apa? Dialami oleh seluruh penduduk surga. Dialami oleh seluruh penduduk surga. Kemudian apa? Ru'yah yang bersifat kemuliaan. Ru'yah yang bersifat kemuliaan, nikmat dan kekal. Ya. Nah, kalau di pada saat syafaatul uzma itu di mahsyar itu ada yang terhalang, khusus orang mukmin saja yang melihat, ya. Dan dia bukan sebagai nikmat, tapi dia sebagai ujian dan cobaan. Kalau di surga seluruh penduduk surga melihat dan itu sebagai nikmat. Sebagai apa? Nikmat. Nah, mafhum ya? Maka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, para ulama membuat ringkasan urutan ya. Ringkasan urutan dalam hal ini, meskipun ini bukanlah suatu hal yang paten. Kadang-kadang satu peristiwa itu ada juga peristiwa lain di dalamnya. Bukan berarti satu peristiwa selesai kemudian satu peristiwa, bukan. Kadang-kadang dalam satu peristiwa itu ada beberapa peristiwa begitu, ya. Nah, tetapi ada ringkasan peristiwa yang disebutkan oleh para ulama dalam hal ini kepada kita, yaitu yang pertama bahwa ya urutan-urutannya itu ya manusia dikumpulkan di mahsyar. Manusia dikumpulkan di mahsyar. Yang kedua ya terjadi ru'yah sebagai ujian bagi orang-orang mukmin.
Ru'ya sebagai ujian bagi orang-orang mukmin. Yang ketiga, syafaat. Syafaat dimulai ketika itu. Ya. Yang keempat, apa? Hisab. Hisab mulai berjalan. Adanya hisab. Ya, dan yang kelima yaitu apa? Allah berbicara kepada setiap hambanya. Yang kelima, Allah berbicara kepada setiap hambanya tanpa hamba itu melihat Allah Azza wa Jalla. Ya, ini di hari hisab. Ya, kemudian yang keenam adalah keputusan akhir. Apakah manusia itu ke surga atau ke neraka? Ya. Nah, kalau kita lihat khulasahnya begitu. Ya, ringkasannya. Tapi walaupun ini bukanlah satu hal yang mesti berurutan dan mesti satu kemudian satu. Kadang-kadang satu perkara itu dalam satu peristiwa itu ada beberapa perkara yang terjadi, ya. Nah, tetapi kita katakan singkatnya, pertama itu manusia dikumpulkan di mahsyar. Setelah hari kebangkitan itu manusia dikumpulkan di mahsyar. Yang kedua terjadi ru'yah sebagai ujian. Yang ketiga, syafaat dimulai ketika itu. Dan yang keempat, mulailah hisab berjalan. Dan yang kelima, Allah berbicara kepada hamba-hambanya seluruh makhluk tanpa mereka melihat Allah. Dan yang keenam, keputusan akhir, yaitu manusia ke surga atau ke nerakanya Allah Azza wa Jal. Nah, taib. Sampai di situ paham ya ikhwan? Pertanyaan yang berikut, apakah orang kafir pernah melihat Allah saat hisab? Jawabnya tidak. Karena kita katakan tadi, hisab itu tidak melihat Allah. Hisab itu tidak melihat Allah. Hanya Allah berbicara kepada seluruh makhluk tanpa mereka harus melihat Allah Azza wa Jal. Ya, sebagaimana hisab di situ Allah berbicara di situ datang dalam hadis, ya, yaitu ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Yaitu ya, tidaklah ada salah seorang pun dari kalian, ya, tidaklah ada seorang pun ya dari kalian melainkan Allah pasti mengajaknya berbicara, ya, yang laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada antara dia dengan Allah itu penerjemah. Tidak ada antara dia dengan Allah itu penerjemah. Pertanyaan berikut, apakah orang kafir melihat Allah Subhanahu wa taala? Orang munafik. Apakah orang munafik melihat Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya, kalau nifak i'tiqadi, mereka tidak melihat Allah. Kalau nifak i'tiqadi, mereka tidak melihat Allah. Kenapa? Karena nifak i'tiqadi itu hakikatnya mereka kafir. Hakikatnya mereka kafir. Ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, innal munafiqina fi darkil asfal. Sungguhnya orang-orang munafik itu mereka berada di darkil asfar, ya. Naam. Minan nar, di neraka yang paling dasar, ya. Naam. Nah, ini orang munafik i'tiqadi itu hakikatnya dia kafir, sehingga dia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu bagaimana dengan pelaku dosa besar? Mereka melihat Allah atau tidak? Mereka melihat Allah, karena mereka tidak kafir. Nanti ketika mereka masuk surga, mereka melihat Allah. Mereka melihat Allah Azza wa Jal. Meskipun kadar kenikmatan melihat Allah itu berbeda-beda, sesuai dengan kadar iman dan kadar amal. Iya. Naam. Baik. Sampai di sini mafhum ya ikhwan? Paham ya? Pertanyaan berikut, apakah wanita juga melihat Allah Subhanahu wa taala? Apakah wanita melihat Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya iya, berdasarkan keumuman nas. Berdasarkan keumuman nas bahwa innakum satarawna rabbakum. Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Ini kaum mukminin. Ya, orang-orang mukmin, wanita yang beriman, dia akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu pula firman Allah Azza wa Jalla, ya, yang mengisyaratkan secara umum bahwa mereka akan melihat Allah Azza wa Jalla. Naam. Taib. Kemudian melihat Allah itu di surga itu sebagaimana datang dalam hadis, dalam ayat, ya, ayat yang umum. Ini man amila salihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'min
Man amila salihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang melakukan amal saleh, baik dia min dzakarin aw untha, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia itu beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Maka di situ apa? Laki-laki dan perempuan sama dalam mendapatkan pahala dan kenikmatan. Maka pahala dan kenikmatan itu tidak berdasarkan gender, tetapi pahala dan kenikmatan itu berdasarkan amal dan iman. Ya, berdasarkan amal dan iman. Sehingga wanita juga melihat Allah Azza wa Jalla, ya, keumuman ayat, ya, man amila salihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang melakukan amal saleh dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia itu mukmin. Maka di sini kita katakan bahwa balasan itu bukan berdasarkan gender, tetapi balasan itu berdasarkan iman dan amal. Baik. Sampai di sini paham ya, ikhwan? Mafhum ya? Pertanyaan yang berikut. Apakah derajat melihat Allah Subhanahu wa taala seorang istri itu mengikuti suaminya? Ya? Wah, ini luar biasa ini. Apakah derajat melihat Allah Subhanahu wa taala seorang istri itu derajatnya mengikuti suaminya apa tidak? Ya. Nah. Apa ya, ikhwan? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Tidak secara otomatis karena suami istri, lalu misalnya derajat suami dalam melihat Allah itu dengan kenikmatan yang tinggi karena dia saleh, ya. Lalu istrinya tadinya bangkang, kalau disuruh malas-malas, ya, dia kerja yang lain, dia tahu mana yang prioritas. Ya, suaminya suruh dia anggap biasa saja, dia lagi kerja yang lain. Dia mau terima telepon misalnya dari mamanya, padahal perintah suami itu apa? Wajib. Terima telepon dari mamanya nggak wajib. Dia nggak tahu mana skala prioritas. Lalu dia seenaknya saja, oh ya, dia mau juga naik tingkat derajat yang sama dalam kenikmatan melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Kita katakan tidak secara otomatis demikian. Ya, nah, kenapa? Karena sebab derajat melihat Allah itu mengikuti iman dan amal, mengikuti iman dan amal, bukan karena hubungan suami istri, bukan karena hubungan suami istri. Nah, mafhum ya, ikhwan? Sebab itu apa? Sebab itu kita lihat ya, derajat apa dalam kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala itu, seorang suami dengan seorang istri itu tidak otomatis sama. Tidak otomatis sama. Karena hubungan suami istri lalu harus sama, walaupun istri ini bangkang, tidak taat, ya, banyak macam-macamnya, ya, suaminya taat, kemudian dia mau naik sama, itu tidak otomatis. Karena derajatnya itu berdasarkan iman dan amal. Tapi nanti ada pertanyaan. Apa pertanyaannya, Ustadz? Kalau begitu bagaimana dengan ayat yang mengatakan keluarga itu akan dipertemukan, akan bersatu? Iya. Ya, bagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala ya? Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqnahum dzurriyyatahum." Yaitu dan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman beserta dzurriyyatuhum, anak cucu mereka, itu alhaqnahum dzurriyyatahum, yakni kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di surga. Ya, ini kan bertemu, suami bertemu dengan istrinya, ya, dengan anaknya di surganya Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi apakah kemudian pertemuan mereka dengan dalam kondisi demikian Allah menampakkan menyingkapkan tabirnya dan Allah menampakkan dirinya, lalu penghuni surga melihat Allah? Apakah suami istri yang mereka bersama dipertemukan ini melihat Allah dalam satu derajat? Ya, kita katakan tidak. Kenapa? Karena ayat ini maksudnya mereka dipertemukan berada dalam satu tempat, bukan dalam satu kenikmatan melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Kelezatan, tentang kelezatan surga bukan, tapi mereka dipertemukan pada satu tempat, bukan satu kelezatan kenikmatan surga. Paham ya? Mahum ya, ikhwan? Kenapa? Karena kelezatan dan kenikmatan surga itu tergantung dengan iman dan amal. Tergantung dengan iman dan amal. Bisa orang satu tempat, tapi dia tidak mendapatkan kenikmatan dan kelezatan yang sama. Iya. Mahum ya? Baik. Kalau antum sulit membayangkan, ini kita tidak melakukan penyerupaan, tetapi kita katakan sebagai pendekatan saja. Misalnya ini ada orang, dia salat,
Antum sama-sama sholat, 10 orang, 20 orang sama-sama sholat pada satu saf yang sama, dengan imam yang sama, satu gerakan yang sama. Pertanyaannya, apakah Anda mendapatkan kelezatan dan kekhusyuan yang sama? Tidak. Nah, di situ saja, di tingkat rasa kenikmatan dan kepuasan saja sudah berbeda dalam kehidupan dunia, apalagi dalam kehidupan akhirat. Baik. Sampai di sini paham ya, ikhwan? Azani Allah wa iyyakum. Paham ya? Jadi kesimpulannya, istri itu bisa bersama dengan suami di surga, bisa bersama selama statusnya masih istri dan suami. Tapi kalau sudah diganti dengan yang lain, ya itu berarti sudah tidak lagi. Ya, kalau sudah diputuskan dengan perceraian maka tidak lagi. Nah, ini juga salah satu alasan motivasi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah, supaya dia menghibahkan hari-hari gilirannya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, supaya Rasulullah tetap menahan dia sebagai istri. Karena ini apa? Pengen bersama dengan Rasulullah di surganya Allah azza wa jalla. Karena suami istri akan bersama, ya, akan bersama. Nah, tapi apa? Kualitas ru'yah berbeda. Kualitas ru'yah berbeda. Baik. Sampai di sini mafhum ya, ikhwan? Baik. Inilah beberapa hal yang berkaitan dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.